Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, ya, stabil. Ini agak spesial ya, karena di desa itu memang bising kadangkala, ada suara macam-macam. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan terganggu. Dan saya pakai Blangkon Jepara. Jadi ini sedikit promosi untuk teman dari Yayasan Jungporo, gitu ya. Jadi batik asli dari Jepara pakai tenun Jepara. Nah, hari ini saya mau membahas tentang titik balik. Setiap orang punya titik balik. Titik balik itu apa sih? Sebuah peristiwa yang mungkin menjadi peristiwa yang mengubah kita dari seorang pecundang mungkin menjadi pahlawan, dari seorang yang sebelumnya sangat buruk menjadi sangat baik. Itu titik balik. Misalkan dalam film-film superhero itu biasanya ada titik baliknya. Misalkan Spiderman, kalau ada yang ingat, semula adalah orang yang pecundang gitu ya, penakut, tapi begitu secara tidak sengaja kegigit sama laba-laba di laboratorium, kemudian berubah menjadi punya kekuatan. Itu menjadi titik balik. Nah, kita semua juga punya pengalaman titik balik pastinya yang mengubah hidup kita. Yaitu apa? Sebagai orang Kristen, titik baliknya adalah Paskah. Kenapa? Karena peristiwa Paskah menjadi peristiwa yang sangat penting. Pengorbanan Kristus membuat kita diperbarui, gitu ya. Jadi kita yang sebelumnya jauh dari Allah menjadi dekat, kita direngkuh, dikasihi, kita ditebus oleh Dia, menjadi miliknya. Itu seharusnya menjadi titik balik kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ikut mati bersama dengan Kristus dan kita ikut bangkit dan hidup baru bersama dengan Kristus. Nah, hidup dalam titik balik ini akan kita renungkan bersama. Apa yang harusnya kita kerjakan? Apa yang harusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus? Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17-23 yang kita renungkan pada Biston kelompok minggu ini, di situ cukup jelas sekali bahwa salah satu cirinya adalah kita hidup mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Ya. Ayat 22-23 bisa dibaca sendiri. Saya akan bacakan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, ada hal yang akan kita bahas bersama lebih lanjut. Apa artinya sih mengasihi dengan tulus ikhlas? Tidak semua tindakan baik itu adalah tindakan kasih, apalagi tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu artinya apa? Dalam bahasa Yunaninya itu anupokriton. Anupokriton itu berarti tidak munafik, tidak pura-pura. Jadi sesuatu yang sungguh tulus apa adanya. Jadi bukan berpamrih, bukan untuk mencapai satu tujuan tertentu yang terselubung gitu ya. Kalau sebuah tindakan kasih tetapi itu menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu yang lain, maka itu tidak tulus. Itu baik tapi tidak tulus. Contohnya gini. Kalau misalkan ada perusahaan yang ngasih bantuan pada orang-orang yang berkekurangan atau memberikan bantuan pada orang-orang di sekitarnya, tidak selalu itu adalah sebuah tindakan kasih loh. Kenapa demikian? Karena perusahaan melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab, CSR gitu ya, atau karena diatur oleh undang-undang, ya. Atau misalkan itu bagian dari strategi bisnis, bisa saja untuk meningkatkan citra perusahaan. Itu perbuatan baik ya, dan pasti sangat bermanfaat untuk lingkungan, tapi itu tidak bisa dikategorikan mengasihi dengan tulus, ya kan? Demikian juga misalkan kalau ada para calon pemimpin misalkan ya yang berbuat baik kepada masyarakat untuk mendapatkan citra positif, untuk mendapatkan pendukung, ya itu bukan mengasihi, meskipun tindakannya itu baik. Demikian juga kita loh ya. Kita berbuat baik kepada orang lain, misalkan di akhir ini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Belum tentu itu bisa disebut sebagai mengasihi dengan tulus kalau ternyata
yang menjadi pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri. Bisa saja perbuatan baik kita, pertolongan kita, ternyata untuk meningkatkan citra diri kita. Kita pengen dikenal menjadi orang yang baik misalkan. Enggak salah. Itu baik, itu bermanfaat untuk orang lain. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita lakukan itu dengan tulus, tanpa tujuan apa-apa. Tujuannya murni karena untuk menolong saudara kita, bukan supaya entah itu kita dikenal baik atau sebagainya. Ya. Oleh karena itu perlu kita renungkan bersama, mengasihi dengan tulus ikhlas. Kadang-kala tidak terlalu memperhatikan lagi soal apakah aku diuntungkan dari sini apa enggak. Tidak lagi memperhitungkan apakah aku senang ketika ada orang memuji apa yang kita lakukan atau tidak. Kalau kita ingin mendapatkan pujian-pujian itu, komentar-komentar yang positif, jangan-jangan kita tidak mengasihi dengan tulus. Loh, tapi kalau kita misalkan membantu terus tidak dikenal orang lain, kan nanti kita nggak kelihatan kalau kita itu orang yang baik. Nah, mungkin gini, jangan pengen kelihatan sebagai orang baik, tapi jadilah orang baik. Kalau kelihatan orang baik itu kan citra, ya kan? Jadi jadilah orang yang baik. Justru kalau kita berbuat baik dengan tujuan supaya kelihatan sebagai orang baik, itu nilai kebaikan kita akan terkurangi nilainya. Itu tetap baik, iya, tetapi akan sangat baik ketika itu dilakukan dengan tulus, ikhlas. Nah, selanjutnya juga tadi kita perhatikan dalam bahasa aslinya dikatakan ex cataras cardias. Ini menarik. Yang murni, yang muncul dari dalam hati. Artinya apa? Orang bisa mengasihi ketika itu muncul dari hati. Kasih itu bukan soal program. Kalau program itu kan program selesai ya selesai. Ex cardias itu muncul dari dalam hati, dari dalam jantung. Jadi kasih seharusnya itu menjadi detak jantung hidup kita. Jadi itu menjadi gaya hidup kita, mengasihi. Ya. Dengan demikian kita tidak lalu pusing lagi soal kriteria misalkan ya. Kriteria orang yang dikasihi siapa? Saudara-saudara pernah ikut kriteria orang yang dikasihi menurut Yesus? Ya, semua orang dikasih, bahkan musuh dikasih. Artinya apa? Kasih itu melampaui setiap kriteria-kriteria yang kita buat, melampaui setiap program-program. Kasih itu adalah tindakan hidup kita, gaya hidup kita. Nah, seharusnya itu yang menjadi penekanan kita. Dan itu perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan intens, dengan terus-menerus. Kalau itu dilakukan terus-menerus, artinya apa? Itu memang menjadi laku hidup kita. Itu bukan semacam kayak program hidup yang harus kita kerjakan. Kayak jantung gitu loh. Muncul dari jantung menjadi debaran kasih gitu ya. Yang menjadi gaya hidup kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika kasih itu menjadi gaya hidup, menjadi jantung hidup kita, menjadi detak dari kehidupan kita. Maka dalam setiap situasi kita bisa mengasihi. Tidak tergantung dari apa yang kita punya. Nah, seringkali kan muncul ya, nanti kalau misalkan saya sudah jadi orang kaya, saya mau mengasihi. Nanti kalau misalkan saya enggak kekurangan, saya mau mengasihi. Itu tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena mengasihi itu muncul dari hati, tidak tergantung dari apa yang kita punya. Begini, orang yang punya harta banyak tidak menjadi jaminan ia menjadi orang yang berbelas kasihan. Jadi tidak ada hubungan yang pasti. Kalau orangnya duitnya banyak, pasti dia murah hati, tidak selalu. Justru kenyataannya seringkali ketika kita bertambah banyak yang kita punya, semakin besar juga sayang kita pada apa yang kita punya. Juga tidak selalu orang yang kurang itu tidak punya belas kasihan. Ingat, jemaat di Makedonia pernah dipuji oleh Rasul Paulus di Korintus. Ya, orang-orang Makedonia itu mengasihi, berbagi dalam kelemahan mereka, dalam kekurangan mereka. Jadi tidak tergantung dari apa yang kita punya, tapi tergantung dari jantung diri kita. Menjadi kasih yang muncul dari dalam hati kita.
Nah, kalau kita orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan dan kita telah direngkuh oleh Sang Maha Kasih, maka harusnya kasih itu meresap menjadi detak hidup kita, menjadi gaya hidup kita, sehingga dimanapun dan situasi apapun kita tetap mengasihi dengan tulus dan sungguh. Saya kira itu dulu. Tuhan memberkati kita semua. Lagi syuting ini saya. Tutup ya saya ya. Tutup. Kurang gelek saya. Nah. Loh, bagaimana?